Selesai mandi, Selin memakai baju untuk dirinya dan juga suaminya. Walaupun masih malu, tapi Selin sudah berani melihat tubuh atletis suaminya yang tidak memakai apapun. Baru setelahnya, dia mengganti spray dan berbaring karena perintah Nicholas. "Kau di sini saja. Biar aku ambilkan makanan untukmu," seru Nicholas. "Tapi, jangan membantah. Kau ingin pelayan tahu?" Nicholas menggerakkan dagunya, menunjuk bagian bawah Selin. "Ish." Selin menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Nicholas tersenyum dan keluar kamar untuk mengambilkan makanan untuk Selin. Tapi saat membuka pintu, dia dikejutkan dengan para pelayan yang berdiri di depan kamarnya. "Ada apa? Kenapa kalian berkumpul di sini?" tanya Nicholas. Itu." Para pelayan bingung mau mengatakan apa. Mereka cukup takut jika nanti mereka salah bicara. "Katakan," perintah Nicholas. Mereka saling menyenggol satu sama lain untuk mengatakannya pada tuan mereka. Tapi beruntung, Pak Anton datang tepat waktu. "Tuan, syukurlah kau keluar," ucapnya. Nicholas mengerutkan keningnya bingung. "Apa maksudmu, Pak?" Itu." Pak Anton menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia sendiri bingung bagaimana mengatakannya. "Sudahlah. Sekarang bawakan sarapanku dan Selin ke kamar," perintahnya. Dia memutar kursi rodanya, kembali masuk ke kamarnya. Sementara itu, pelayan segera bergegas melakukan apa yang tuannya perintahkan. Walaupun mereka penasaran, kenapa tuan mereka ingin makan di kamar. Biasanya, nona mereka sendiri yang akan menyiapkan makanan untuk Nicholas. Tapi sekarang, justru Nicholas meminta mereka menyiapkan makanan dan membawanya ke kamar. Atau jangan-jangan, terjadi sesuatu dengan nona mereka? Hal itu juga dipikirkan oleh Pak Anton. Dia merasa aneh dan curiga telah terjadi sesuatu pada nonanya. Untuk itu, dia segera mengirim pesan pada Andara dan mengatakan keanehan itu padanya. Biarlah Andara yang menegur Nicholas karena mereka cukup takut dengan tuan mudanya itu. Setelah makanan siap, mereka membawanya ke kamar. Dan tepat seperti dugaan mereka, Selin terbaring di tempat tidur dengan wajah yang pucat. Hal itu membuat Pak Anton dan pelayan lainnya merasa khawatir. Tapi tatapan tajam dari Nicholas membuat mereka mengurungkan niat untuk bertanya tentang keadaan nona muda mereka. "Taruh di meja dan kalian boleh keluar," seru Nicholas. "Baik tuan." Pelayan meletakkan makanan di meja dan melirik sekilas ke arah Selin sebelum mereka keluar dari kamar Nicholas. Nicholas menatap satu persatu pelayan yang keluar, dan setelah memastikan pintu tertutup rapat, dia mendekati Selin dan mengusap pelan wajahnya. "Cel, bangun. Ayo kita makan," ajaknya dengan nada lembut. Selin membuka matanya dan tersenyum. "Aku mengantuk," ucapnya. "Kau boleh tidur kalau sudah makan," sahut Nicholas. Selin mengangguk pelan dan bangun. Tapi saat dia berdiri, tiba-tiba Nicholas menariknya hingga jatuh ke pangkuan pria itu. "Apa yang kau lakukan, Nick?" pekik Selin. "SSTTT. Diam." Nicholas menggerakkan kursi rodanya menuju meja untuk makan. Aku berat, Nick. Aku turun saja." Selin hendak turun, tapi Nicholas justru memeluknya dengan satu tangan, sedangkan tangan yang satunya menggerakkan kursi rodanya. "Kau tidak berat. Justru kau kurus sekali. Semalam saja, aku yang terus berada di bawahmu tidak mengeluh sama sekali." Selin melebarkan kedua matanya dan memukul pelan lengan Nicholas, mesum. Gerutunya. Selin mengambilkan makanan untuk Nicholas dan berniat menyuapinya seperti biasa, tapi Nicholas menolak. Justru dia merebut piring dari tangan Selin dan menyuapi wanita itu. Setelahnya, mereka hanya menghabiskan waktu dengan bercengkerama di dalam kamar saja. Jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka akan meminta pada pelayan untuk menyediakannya. Dan hal itu kembali membuat Pak Anton dan pelayan merasa khawatir. Tapi mereka hanya bisa menunggu nyonya besar mereka datang untuk mencari tahu apa yang terjadi pada majikan muda mereka. Dan memang benar, saat ini Andara dan Hendra sedang dalam perjalanan ke tanah air. Setelah mendapatkan telepon dari Pak Anton, Andara segera memberitahu suaminya dan mengajaknya kembali karena takut Nicholas akan melakukan sesuatu yang buruk pada Selin. Apalagi pekerjaan Hendra juga sudah selesai. Dia meminta asistennya untuk menghandle perusahaan di sana selama dia berada di Indonesia. Lagi pula, mereka harus menggagalkan perjanjian yang Nicholas buat.
Mereka tidak ingin jika sampai putranya bercerai. Mereka sudah sangat senang mendengar Nicholas bersedia berobat kembali. Tapi mereka tidak suka dengan cara Nicholas dan Celine. Pernikahan bagi mereka hanya seumur hidup sekali. Mereka tidak ingin putranya mempermainkan pernikahan karena bagaimanapun Nicholas dan Celine berjanji di hadapan Tuhan dan mereka tidak bisa seenaknya berpisah karena alasan yang tidak masuk akal. Setelah menempuh perjalanan plus 15 jam, Hendra dan Andara sampai di rumah Nicholas. Mereka disambut oleh Pak Anton dan beberapa pelayan. Dan karena hari sudah tengah malam, mereka memutuskan untuk beristirahat dan akan meminta penjelasan Nicholas besok. Keesokan harinya, Nicholas lagi-lagi bangun lebih dulu dari Celine. Dia tersenyum menatap wajah cantik istrinya dan berkata, "Terima kasih, sayang." Dia melihat jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 9 lebih. Lagi-lagi mereka bangun terlambat. Dia meraih kursi rodanya dan berusaha keras pindah ke kursi roda. Dan setelah berhasil, dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Nicholas menatap dirinya di cermin wastafel. Dia mengusap pelan dadanya yang tercetak tanda bibir dari Celine walau tidak terlihat jelas. Dia tersenyum dan menggeleng pelan jika teringat pergulatan semalam. Aku tidak menyangka masih bisa merasakan surga dunia, dan itu dengan istriku sendiri. Gumamnya. Dia segera mencuci muka dan memakai bajunya dengan susah payah. Dia tidak ingin mengganggu tidur Celine karena dia tahu, wanita itu pasti sangat lelah. Setelah berhasil memakai bajunya, dia keluar dari kamar untuk mengambilkan makanan untuk Celine. Tapi dia dikejutkan dengan dua makhluk yang berdiri tidak jauh dari kamarnya. Mom. Dad. Nicholas. Andara mendekati Nicholas dan menarik telinga putranya. Dasar anak nakal. Apa yang kau lakukan pada Celine? Hah? Au. Mom. Sakit, Mom. Nicholas merintih kesakitan memegang tangan ibunya yang menarik telinganya. Sudah, Mom. Biarkan Nicholas menjelaskan dulu pada kita, apa yang dia lakukan pada Celine. Seru Hendra menenangkan. Andara mendengus dan melepaskan telinga Nicholas. Dasar. Gerutu Nicholas, mengusap telinganya yang merah. Andara tidak peduli. Dia justru ingin masuk ke kamar Nicholas untuk melihat keadaan Celine, tapi Nicholas mencegahnya. Mommy mau melihat membantu Mommy. Tidak boleh. Mommy atau siapapun tidak boleh masuk ke kamarku. Cegah Nicholas. Kenapa tidak boleh? Tanya Andara curiga. Dia memicingkan matanya saat melihat gerak-gerik Nicholas yang aneh, seolah menyembunyikan sesuatu. Dia semakin yakin jika menantunya tidak baik-baik saja. Itu. Andara mendengus dan menerobos masuk ke kamar Nicholas. Tapi yang dia lihat justru membuatnya terkejut. Oh my god. Pekiknya. Ada apa, Mom? Hendra hendak menyusul Andara, tapi Nicholas buru-buru menahannya. Jangan masuk, Dad. Ada apa? Tanya Hendra penasaran. Sementara Andara hanya bisa menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dia bahkan mencubit pelan lengannya untuk memastikan jika yang dia lihat ini benar-benar nyata. Au. Sakit. Gumamnya. Dia kembali melihat Celine yang terlelap di bawah selimut. Jadi itu benar. Andara keluar dari kamar Nicholas dan menutup pelan pintu kamar tersebut agar tidak mengganggu tidur Celine. Dia tersenyum senang dan menghampiri suami dan putranya. Putra Mommy. Andara memeluk Nicholas dan mencium pipinya berulang kali. Mom. Pekik Nicholas. Dia merasa risih dengan sikap ibunya. Tadi dia marah-marah dan sekarang mencium dirinya. Ada apa, Mom? Tanya Hendra. Begini, Dad, putra kita sedang mencetak keluarga baru Dirgantara. Ucap Andara dengan bibir yang terus mengembang. Really? Yes, Dad. Aku melihatnya sendiri. Celine, Mom. Seru Nicholas menyela ucapan ibunya. Andara terkekeh dan mengajak keduanya untuk berbicara di ruang keluarga saja. Lagi pula banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Terutama mengenai perjanjian yang Nicholas buat dengan Celine. Kenapa Mommy dan Daddy pulang? Apa urusan di sana sudah selesai? Tanya Nicholas. Memangnya kenapa jika kami pulang? Mau urusan di sana selesai ataupun tidak, kami tetap akan pulang. Kami mendapat kabar dari Pak Anton jika kau menyiksa Celine. Makanya kami segera terbang ke tanah air. Tapi tidak tahunya kalian.
Andara menjeda ucapannya dan terkikik pelan. Pak Anton? Menyiksa? Apa maksud Momi? Tanya Nicholas bingung. Andara menghela nafas dan menceritakan jika kemarin Pak Anton kebingungan karena Selin tiba-tiba berteriak. Dan seharian, Nicholas dan Selin tidak terlihat keluar dari kamar. Ditambah, wajah Selin yang pucat. Hal itu membuat Andara khawatir dan memutuskan untuk pulang. Jadi Momi memata-mataiku? Sentak Nicholas. Ceka. Momi terpaksa karena khawatir dengan menantu Momi. Momi tidak mau menantu Momi bernasib sama seperti pelayan yang mengundurkan diri karena tidak kuat dengan sikapmu. Tapi Momi lihat, hubungan kalian sepertinya semakin baik. Jadi, Momi harap kau batalkan perjanjian konyol kalian. Nicholas melebarkan kedua matanya, dia hendak mengatakan sesuatu. Tapi Andara lebih dulu menyelanya, sudah Momi bilang, ini semua demi kalian. Nicholas mendengus kesal. Dia tidak menyangka jika di rumahnya ada mata-mata yang melaporkan setiap apa yang dia lakukan. Dan semua adalah ulah ibunya sendiri. Bahkan ibunya bisa tahu mengenai perjanjian yang dia buat dengan Selin. Hah, ibunya benar-benar hebat. Sekarang Momi tanya, bagaimana perasaanmu terhadap Selin? Apa selama bersama, kau tidak merasakan sesuatu di hatimu, Nick? Tanya Andara. Nicholas terdiam. Dia teringat saat pertama bertemu dengan Selin, interaksi keduanya yang semakin lama semakin dekat. Dia akui, saat berada di dekat Selin, dia merasa nyaman, jantungnya berdetak tidak beraturan, bahkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Entahlah, dia tidak bisa mengartikan apa yang dia rasakan saat ini. Nick, panggil Andara. Nicholas menatap Andara dan Hendra bergantian. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba terdengar suara keributan di luar sana. Jangan menyentuhku, sialan. Apa yang terjadi? Nicholas meminta Andara membawanya ke depan. Tapi sesampainya di sana, dia justru dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang sangat tidak dia harapkan. Jenny. Lirih Nicholas. Jenny yang sedang dicekal oleh penjaga, seketika mengembangkan bibirnya. Dia menyentak tangan penjaga dan berlari memeluk Nicholas. Nick, aku merindukanmu. Ucap Jenny. Apa yang kau lakukan? Hah? Teriak Andara. Dia melepas paksa pelukan Jenny dari putranya. Tante. Jenny menunduk berpura-pura sedih. Dalam hati dia mengumpat karena tidak menyangka jika orang tua Nicholas ada di sana. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, Nick. Hanya berdua. Seru Jenny. Apa yang? Ucapan Andara terhenti saat Nicholas mengangkat tangannya agar ibunya diam. Tinggalkan kami, Mom. Pinta Nicholas. Tapi Nick. Hanya sebentar. Sela Nicholas. Andara mendengus kesal dan menatap sinis Jenny. Dia menarik suaminya masuk ke dalam. Dia berharap Nicholas tidak melakukan hal yang bodoh atau termakan oleh ucapan wanita ular itu. Katakan. Jenny tersenyum dan bersimpu di depan Nicholas. Aku ingin minta maaf, Nick. Aku akui aku salah. Selama ini, aku sudah dibohongi oleh Ryan. Dia mengatakan padaku jika kau tidak benar-benar mencintaiku. Bahkan dia berkata bahwa kau cacat permanen. Untuk itu aku. Hanya itu, sela Nicholas. Nick. Nicholas tersenyum sinis. Bagaimana mungkin dia melamar Jenny jika dia tidak benar-benar mencintainya? Bahkan dengan lantang wanita itu menolak lamarannya hanya karena dia cacat. Sekarang kau boleh pergi. Ucap Nicholas. Jenny terlihat geram, karena secara tidak langsung, Nicholas sudah menolaknya. Dia melihat sekilas bayangan seseorang, kemudian muncul ide gila. Jenny tiba-tiba berdiri dan mencium bibir Nicholas. Nicholas melebarkan kedua matanya. Dia mendorong tubuh Jenny dan berteriak, apa yang kau lakukan? Hah? Nick. Selin menggeliat, membuka matanya. Dia terkejut karena tidak mendapati Nicholas di sampingnya. Tapi melihat kursi roda Nicholas juga tidak ada, dia jadi berpikir, mungkin Nicholas sudah keluar dari kamar. Kenapa dia tidak membangunkanku? Gumamnya. Dia terdiam sejenak dan kembali berbaring. Dia menarik selimutnya sampai menutupi kepalanya karena malu dengan apa yang dia lakukan semalam. Hah? Kenapa dia bisa seagresif itu? Dia benar-benar terbuai sampai-sampai tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Tapi, hal itu benar-benar nikmat, dia seolah melayang saat mencapai puncak kenikmatan. Astaga, apa yang kau pikirkan, Cel? Selin memukul pelan kepalanya. Tapi tetap saja, pikiran mesum merasuki otaknya. Rasanya dia ingin mengulanginya lagi. Lupakan Selin.
Lupakan. Lebih baik sekarang kau mandi dan melayani suamimu. Dia pasti juga belum mandi. Selin turun dari tempat tidur dan memunguti bajunya yang berserakan di lantai. Dia berlari kecil ke kamar mandi untuk segera membersihkan diri. Setelah selesai, Selin memakai pakaiannya dan memoles wajahnya dengan make up tipis. Dia juga memakaikan foundation di lehernya untuk menutupi tanda bibir Nicholas yang tercetak jelas di sana. Dasar. Gara-gara Nicholas, aku harus menutupi tanda ini biar bisa keluar kamar. Gerutunya. Setelah itu, dia bergegas keluar, tapi dia dikejutkan dengan kedatangan mertuanya. Mommy. Seru Selin. Andara menatap Selin dan mencoba untuk tidak terlihat khawatir. Dia tersenyum dan merentangkan kedua tangannya. Selin juga tersenyum, dia menghampiri Andara dan memeluknya. Apa kabar, Mom? Kenapa tidak memberitahuku jika mau datang? Kejutan sayang. Andara mengurai pelukannya dan berkata, kabar Mommy baik. Bagaimana denganmu? Aku juga baik, Mom. Selin melirik ke arah pria yang berdiri di samping Andara. Dia bisa menebak jika pria itu adalah ayah Nicholas karena wajahnya sangat mirip dengan Nicholas. Kau juga boleh memelukku jika kau mau, menantuku. Hendra juga merentangkan kedua tangannya yang disambut oleh Selin. Akhirnya aku bisa bertemu dengan Anda, Tuan. Seru Selin. Hei. Jangan bicara formal pada mertuamu sendiri. Kau istri Nicholas, itu artinya kau juga putriku. Seru Hendra. Selin sangat terharu. Dia mengangguk pelan dan mengurai pelukan mereka. Dia tidak ingin berlama-lama, karena takut akan teringat dengan ayahnya. Kapan kalian sampai? Tanya Selin. Semalam kami sampai. Jawab Andara. Selin hanya berok saja. Dia melihat ke sana kemari dan tidak mendapati keberadaan Nicholas dimanapun. Harusnya pria itu ada di sana sekarang bersama orang tuanya. Tapi kenapa tidak ada? Kemana pria itu? Ada apa sayang? Tanya Andara. Nicholas kemana, Mom? Apa dia tidak tahu kalian datang? Tanya Selin. Oh, itu. Andara melirik suaminya yang mengangguk pelan. Dia menghela nafas dan mengatakan pada Selin jika Nicholas ada di depan. Selin berhak tahu sedang apa suaminya. Dan dia harap Selin bisa menjauhkan Nicholas dari wanita rubah itu. Nicholas ada di depan. Seru Andara. Kenapa dia ada di depan? Lirihnya. Selin meminta izin pada mertuanya untuk menyusul Nicholas. Dia harus memastikan jika pria itu sudah makan atau belum. Dia juga harus membantu Nicholas untuk mandi. Karena nanti siang ada jadwal untuk terapi. Tapi, baru saja dia sampai di ambang pintu, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang membuat hatinya berdenyut sakit. Apa yang kau lakukan, hah? Teriak Nicholas. Nick. Lirihnya. Nicholas menoleh dan melihat Selin yang berdiri tidak jauh di belakangnya, Cel. Kedua mata Selin berembun. Dia mencoba tersenyum dan berkata, maaf, silakan lanjutkan. Selin kembali masuk ke rumah, sedangkan Nicholas yang sadar jika Selin salah paham, mencoba menyusulnya. Cel, tunggu, Nick. Kau mau kemana? Biarkan saja dia pergi. Cegah Jenny. Nicholas melirik sinis Jenny dan mendorong keras wanita itu hingga tersungkur. Penjaga. Usir wanita ini. Perintahnya. Jenny melebarkan kedua matanya, dia menatap dua penjaga yang menarik tangannya. Lepaskan. Teriaknya. Dia menatap Nicholas, seolah meminta pertolongan. Tapi Nicholas memalingkan wajahnya dan memilih menyusul Selin ke dalam. Nick. Nicholas. Teriak Jenny memanggil Nicholas. Dia terus memberontak karena penjaga terus menariknya dan mendorong keras dirinya hingga tersungkur di luar pagar. Au. Pekiknya. Dia berdiri dan menatap tajam penjaga. Awas kalian. Jenny mendengus dan pergi dari sana. Sementara itu, Nicholas terus memanggil Selin. Tapi wanita itu seolah tuli dan tidak memperdulikan panggilan Nicholas. Hatinya sakit melihat Nicholas bercumbu dengan mantan kekasihnya. Apa dia cemburu? Hah? Mungkin dia cemburu, tapi Selin merasa hanya sebagai pelampiasan Nicholas saja. Saat pria itu tidak lagi membutuhkannya, dia akan pergi dengan yang lain.
Cel, tunggu. Dengarkan dulu penjelasanku. Aku. Au. Nicholas terlalu cepat menggerakkan kursi rodanya, hingga rodanya tergelincir dan membuatnya jatuh tersungkur. Cel. Panggil Nicholas. Dia menarik tubuh bagian bawahnya, maju untuk mendekati Celine yang berdiri tidak jauh darinya. Andara yang tidak tega melihat hal itu, tergerak untuk membantu Nicholas. Tapi, Hendra menahannya. Dia menggelengkan kepalanya pelan dan meminta agar Andara tidak ikut campur. Dia tahu, pasti Nicholas melakukan sesuatu yang membuat Celine marah. Tapi dengan hal ini, mereka bisa tahu bagaimana hubungan keduanya sebenarnya. Cel. Aku bisa jelaskan, ini tidak seperti yang kau lihat. Aku. Ucapan Nicholas terhenti saat melihat Celine berbalik menatap. Dia tersenyum dan berharap Celine mau mengatakan sesuatu. Tapi yang Celine lakukan justru membantunya duduk di kursi roda dan mendorongnya masuk ke kamar. Dia pikir, mereka akan menyelesaikan masalah di dalam kamar. Tapi ternyata, Celine mendorong kursi rodanya terus sampai di dalam kamar mandi. Celine membuka satu persatu baju Nicholas dan membuangnya di tempat sampah. Setelah itu, dia mengguyur tubuh Nicholas di bawah shower dan membantunya menggosok seluruh tubuhnya. Nicholas hanya bisa pasrah. Dia tahu saat ini Celine marah padanya. Bahkan, wanita itu tidak menghiraukan tubuhnya yang ikut basah karena guyuran air shower. Cel, dingin. Ucap Nicholas. Celine menatap kedua mata Nicholas. Bibir pria itu terlihat mengigil. Dia langsung duduk di pangkuan Nicholas dan meraup brutal bibir Nicholas. Tentu saja Nicholas tidak menolak. Dia membalas ciuman Celine dengan kedua tangannya yang ikut menjalankan tugasnya masing-masing. Di mana lagi wanita itu menyentuhmu? Tanya Celine setelah mereka melepaskan ciuman mereka. Nicholas menggelengkan kepalanya. Dia memeluk erat tubuh Celine dan berkata, aku tidak membiarkan dia menyentuhku, sayang. Tapi yang kau lihat tadi, tidak seperti yang kau pikirkan. Dia tiba-tiba menciumku. Dan aku juga menolaknya. Maafkan aku. Seru Nicholas. Celine membalas pelukan Nicholas. Di bawah guyuran air, diam-diam Celine menitikkan air matanya. Hatinya sakit melihat hal itu. Tapi mendengar penjelasan suaminya, dia merasa lega. Tapi tetap saja, dia takut jika Nicholas kembali ke pelukan wanita itu. Ada apa denganku? Kenapa aku tidak rela Nicholas dengan wanita itu? Apa aku mulai mencintainya? Batin Celine.